Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore hari ini kita bersua lagi di acara yang senantiasa menyampaikan tentang bagaimana seseorang harus bertahan, bagaimana seseorang harus menolong, karena ini ada acara di Search and Rescue atau SAR. Alhamdulillah untuk sore hari ini kita telah dirawi atau ada tamu dari SAR Raja Wali Merah Putih, dan beliau saat ini ada Korlap atau ketua Korlapnya ada Mas F.X. Diananto. Selamat sore Mas Diananto, Mas Dian ya. Selamat sore. Selamat sore. Kemudian di sampingnya ada Pak Suwanto selaku ketuanya di SAR Raja Wali Merah Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semuanya ini ya? Alhamdulillah sehat. Ini sesuatu yang sangat membahagiakan karena hadirnya beliau-beliau ini tentu saja ada semangat, spirit untuk bagaimana kita di masa pandemi ini tetap harus bisa melaksanakan tugas sebagai relawan yang tugasnya untuk pencarian dan pertolongan. Nah, ini mungkin bisa disampaikan terkait dengan SAR Raja Wali Merah Putih itu sendiri. Sebenarnya ini SAR, mohon maaf, sudah lamakah ada untuk Raja Wali Merah Putih? Oke. Silakan Pak. Terima kasih. Ya. Saya kenalkan dulu ya Pak. Ya. Nama saya Sukamto. Saat ini saya diberi amanah oleh teman-teman untuk menjadi ketua SAR Raja Wali Merah Putih. Untuk asal-usul atau cikal bakal, asbabul nuzulnya ya. Untuk SAR Raja Wali Merah Putih itu yang pertama dari anggota RAPI wilayah 17 Kota Surakarta. Saat itu ada beberapa anggota yang menginginkan untuk membentuk SAR. Tapi pada saat itu, satu, masih terbentuk di komunikasi, yang kedua syaratnya harus anggota RAPI, sehingga supaya kita terkungkung. Pada tahun 2015 kita sepakat untuk mendirikan namanya SARAS atau SAR Raja Wali Surakarta. Giat SAR Raja Wali saat itu hanya daerah Solo saja, kewilayahannya, wilayahnya terbatas, dan kita tidak atau kurang mendapat masalah pendidikan dan pelatihan. Karena anggota kita itu banyak, tenaga muda ingin mengeksplor untuk baktinya kepada negara dan bangsa saat itu, sehingga pada tanggal 29 Desember kita sepakat, tahunnya 2019 kita sepakat untuk membentuk SAR Raja Wali Merah Putih, yang alhamdulillah saat itu kita sudah mendapatkan izin resmi dari Menkumham, yaitu tanggal 2 Januari 2020. Kita sudah resmi dan kita adalah salah satu atau dari SAR Solo yang sudah berbadan hukum. Demikian. Ya, 29 Desember 2019. 2020. Itu ya. Untuk yang pembentukannya 26 Desember 2019, SK dari Menkumham ya. 2 Januari 2020. Itu cikal bakal dari SAR Raja Wali Merah Putih. Dulu SARAS ya. SARAS ya. SARAS ya. Dan mungkin juga bisa disampaikan terkait dengan SAR Raja Wali Merah Putih itu sendiri. Sekarang karena banyaknya potensi SAR yang ada di wilayah Solo dan sekitarnya ini, eksistensi dari SAR Raja Wali Merah Putih sekarang ini tadi mungkin bisa disampaikan peserta atau anggotanya itu adalah rata-rata usia berapa Pak? Untuk anggota SAR Raja Wali kita saat ini ada sekitar 55 orang. 55 orang yang aktif, 30 personel yang non aktif atau telah sebagai support adalah 25 orang. Untuk umurnya yang jelas di atas 17 tahun, dan kita ada yang umurnya 50-60 tahun ada. Ya. Itu untuk yang anggota kita umurnya adalah minimal 17 tahun. Apabila ada yang kurang dari 17 tahun diperbolehkan.
namun harus ada izin dari orang tua, dan selama OPSAR dia tidak diperkenankan untuk terjun ke lapangan, dia hanya melihat dan melihat saja sebagai pengalaman agar dia nanti setelah menjadi anggota dia nanti akan paham dan tahu apa tugasnya. Ya. Kalau potensi anggota sendiri apakah merata, beragam begitu, ataukah hanya spesial Raja Wali Merah Putih ini hanya high angle rescue atau water rescue dan lain sebagainya? Untuk giat kita, Pak, jadi kita banyak sekali, jadi yang hubungannya dengan Basarnas, setiap OPSAR kita pasti diikutkan dalam intelijen, assessment, recording, pendataan. Kita untuk Basarnas. Berikutnya kalau kita dengan BPBD, kita dari Pemkot misalnya seperti ada OTT Sarang Tawon, ada pohon tumbang, seperti kemarin selama pandemi COVID kita juga ikut penyemprotan desinfektan, juga kita jaga di pos karantina. Itu untuk yang hubungannya dengan Pemkot, hubungannya dengan kepolisian. Kita kemarin juga salah satu dari SAR yang dia trial dari Polresta Surakarta sebagai FKPM. Itu untuk kegiatan kita, dan banyak sekali untuk kegiatan kita dari OTT Sarang Tawon, dari pengkondisian laka lalu lintas, dan ada kebakaran, penemuan mayat, laka air, laka sumur, pohon tumbang, dan beberapa adalah pengamanan percobaan bunuh diri. Itu banyak sekali yang kita laksanakan dari anggota-anggota kita. Ya, beralih ke Mas Dian nih. Mas Dian mungkin bisa disampaikan juga bahwa ketika beberapa waktu ini memang kondisi insya Allah aman-aman bisa dikatakan, karena mungkin juga seperti curah hujan masih normal-normal saja, meskipun juga kita tidak menampik bahwa kejadian laka-laka itu banyak sekali juga ya, karena kita tidak bisa menduga itu akan terjadi pada siapa dan kapan. Nah, kesiapan seperti apa atau untuk anggota itu, apakah ada piket di base camp dan lain sebagainya? Base campnya di mana ini, Mas Dian? Untuk yang kita ada dua, yang satu ada di Mojosongo, tempatnya di Weriokren itu, Ring Road. Yang kedua ada di Jalan Satrio Wibowo. Itu mana? Di belakang DKT. Oh, ya. Di rumah saya sendiri. Karena kalau di sana makonya terlalu jauh. Jadi kalau rekan-rekan ada kejadian di sebelah utara, kita menggunakan yang ada di utara. Kalau yang kejadian di selatan, kita menggunakan titik kumpulnya ada di Purwosari. Dan saat ini memang ada secara rutin begitu untuk peningkatan kompetensi daripada anggota seperti apa? Tempat kita untuk peningkatan skill anggota selalu kita ikutkan apabila di Basarnas ada pelatihan atau kita ngajukan pelatihan. Kemudian kalau di komunitas lain ada, biasanya kita juga diundang. Kayak dulu di UNS, Bakorla, kita diundang juga supaya mengikutkan beberapa anggotanya. Yang rutin saat ini cuman karena pandemi dihentikan adalah latihan selam. Itu tiap hari Rabu kita selalu menyertakan untuk anggota berlatih selam dengan Bakorla UNS. Karena di Solo itu untuk yang selam itu cuma terbatas. Latihannya di mana? Di panggung? Ya, di Tirtomoyo, panggung ya. Baik, mungkin terkadang bisa bareng sama SAR MTA juga ya? Iya. Betul ya. Kita selalu berdampingan gitu ya. Kalau di lapangan kita dengan SAR MTA selalu berdampingan. Gitu ya? Iya. Baik, kemudian apakah ada ini ya, ragam daripada anggota begitu? Jadi ada anak sekolah, ada yang kuliah, ada yang bekerja, atau bagaimana ya? Pak siapa? Pak Kontos. Jadi untuk
anggota dari SAR Raja Wali Merah Putih itu beragam, Pak. Jadi ya. ada pelajar, ada karyawan, ada guru, ada pengusaha, ada notaris, juga ada tenaga kesehatan. Kita banyak juga pokoknya rekan-rekan yang peduli sama sesama. Itu biaya banyak sekali, kita semua kalangan kita terima karena dari masing-masing akan kita gunakan keahliannya masing-masing, sehingga semua kita terima. Apa kriteria menjadi anggota di SAR Raja Wali Merah Untuk Putih? menjadi anggota SAR Raja Wali, yang pertama itu adalah niat Ya. menolong sesama, ikhlas. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah jujur, dapat dipercaya. Yang ketiga, yang tadi masalah umur, Bapak. Kalau masalah umurnya 17 tahun ke atas. Apabila itu kurang, ada surat pernyataan dari orang tua. Hanya itu saja. Ya. Saya agak sedikit tergelitik dengan kata-kata di kriteria jujur ini. Soalnya biasanya di tempat-tempat lain mungkin tidak begitu menyertakan ini, di garis bawahi begitu. Bagaimana ini? Apakah ada sesuatu pengalaman ketika tidak jujur maka pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Ya, itu memang kami pada anggota kami, memang jujur itu adalah salah satu dari pendorong atau untuk keberhasilan. Karena di lapangan kita harus diperlukan. Jadi dari jujur, misalkan dari informasi kalau Anda tidak tahu sebenarnya, ya jangan cerita. Itu untuk masalah informasi, karena nanti ada hubungannya dengan penanganan. Juga di lapangan juga kita harus juga jujur, karena mohon maaf kadang banyak dari anggota kita karena semangat yang antusias luar biasa, yang masalah sepele saja, sudah berangkat siap-siap, bekalnya siap. Ternyata setelah di lapangan kita nanti apa yang mestinya disiapkan itu belum tidak disiapkan, ya itu. Makanya kita kalau memang sudah kecil aja, Bapak, punya sanggup belum? Sudah, ternyata tidak punya. Nanti kasihan teman-teman yang di sana. Makanya lebih baik kamu jujur kepada anggota nanti daripada kamu nanti di sana tidak jujur kepada anggota yang lain. Sepertinya Mas Dian tadi melirik, saya mau nambahkan. Iya, itu mungkin menjadi kriteria di RMC, di RMP itu Raja Wali Merah Putih adalah jujur dulu. Karena kalau tidak jujur dulu, nanti kita akan benturan dengan komunitas relawan yang lainnya. Kadang kan di operasi SAR itu kita yang namanya alat itu kadang kita saling meminjam, dan kemudian ada juga alat komunikasi kita, mungkin HT atau handphone. Kalau kita terpaksa ke air, ini kan kita tinggal di daratan juga, ini riskan juga. Nah, kalau tidak jujur, mungkin kan ada niatan, mohon maaf ini, saya itu janjinya milik barang. Nah, itu kalau enggak, itu kan resiko juga buat nama organisasi. Betul. Itu makanya di tempat kita non sewu mungkin agak keras juga untuk masalah kejujuran. Ya itu. Ya, menurut saya juga sangat bagus ini ditekankan untuk anggota, karena itu bagian tidak hanya barang ya, informasi tadi disampaikan. Informasi terutama. Betul, terkadang sok merasa biar kita dikira paling tahu informasi, kemudian kita langsung saja ini begini, padahal itu tadi penjabaran dari orang lain, dan bisa jadi dari situ tidak langsung mengetahui kejadian, tapi ditambah-tambah bisa jadi nanti bias itu. Bias. Baik, Pak Kamto dan Mas Dian, pemirsa dimanapun Anda berada sore hari ini, bagi Anda yang ingin bertanya tentang SAR Raja Wali Merah Putih, silahkan nanti telepon di 0271 679 3000, SMS WhatsApp ada di 08 11 2 55 3000. Dan sebaiknya Anda tetap simak terus SAR, namun harus simak pariwara berikut ini dahulu.
Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian SAR untuk sore hari ini. Masih bersama narasumber kita dari SAR Raja Wali Merah Putih dengan narasumber Pak Kamto dan Mas Dian. Ya, lanjut kita tentang SAR Raja Wali Merah Putih ini. Kegiatan-kegiatan yang menjadi rutinitas, misalnya harus latihan fisik dan lain sebagainya, itu apakah dilakukan secara terjadwal begitu, Mas Dian? Untuk latihan fisik kita melakukan sendiri-sendiri, Sendiri-sendiri ya? Ya, karena kesiapan harus on call. Nah, kemudian kalau untuk latihan selam, renang seperti yang tadi saya sudah utarakan, kita dengan Bakorla itu tiap hari Rabu Ya. di kolam renang Tirtomoyo. Ya. Cuman karena pandemi terpaksa kita hentikan dulu. Ini sudah buka lagi loh ini. Ini sudah ya, ini sudah kemarin saya melihat rekan dari MTA sudah mulai berlatih. Ya, kemarin kita juga sudah sounding karena kan itu tadi harus ada regenerasi. Ya, kaderisasi. Iya, kaderisasi dan regenerasi. Betul. Ya, supaya jiwa sosial itu tersalurkan. Ya, gitu Mas. Paling sepuh berapa usia? Pak Anto sendiri atau? Ada yang lebih sepuh ya? 60 ada. Ada ya? Ada. Banyak yang usia 60 sekitar ya 10 sampai yang kong itu 60-an. Ya, lebih. 70-an. Ya. Atau basicnya beliau seorang militer alam. gitu. Pecinta alam. Pecinta alam. Ya, rata-rata tempat kita pecinta alam. Pecinta alam, ya. Dan mungkin kita akan sejenak juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SAR Raja Wali Merah Putih. Ada foto-foto yang bisa kita lihat di layar kaca. Ini Mursia, kegiatan-kegiatan digelar. Ini pas di mana ini kegiatan ini? Mas? Ini Oh, tawon. Oh ya, OTT. OTT. Ya. Rumahnya di wilayah mana ini? Kalau ini beda lagi ya? Iya. Ini di Damkar ya. Ini Damkar ini. Ini di Damkar. Damkar. Jadi awal-awal rekan-rekan berkumpul itu, forum relawan. Ya. Ini pemantauan banjir. Udah berapa lama ini? Udah beberapa waktu yang lalu ya? Udah. Ya. Banjir. Ya. Next. Ini masih di Damkar? Ini kebakaran ya. Kebakaran? Iya. Ini kebakaran di mana ini? Juga. Ini gudang, karena enggak keliru ini di Seritek ya ini. Ya. Kayu. Ya? Gudang kayu. Ya. Gudang kayu. Nah, ini dengan petugas Damkar ya? Ya, karena sering banget kita itu kerjasama sinergi dengan instansi terkait ya, Damkar, BPBD. Ya. Karena kita juga dilatih untuk pemadaman api. Mudah-mudahan pakai apar itu ya? Iya. Ya. Kemudian selama ini apa yang menjadi kendala di SAR Raja Wali Merah Putih utamanya dalam koordinasi atau peralatan atau bagaimana? Monggo Mas. Untuk saat ini karena kita masih pandemi Pak nggih. Jadi kalau sebelum pandemi kita memang setiap bulan kita kumpul, kita evaluasi. Berhubung ini pandemi kita ya untuk apa namanya kalau ada permasalahan dan sebagainya kita paling hanya via sosmed. Terus permasalahan yang saat ini memang menjadi kendala kita, kalau di lapangan kita nggak ada masalah, artinya kita sudah berkoordinasi dengan Basarnas dan kita sudah mendapat tugas yang pasti dari Basarnas. Kalau itu di Bandara. Kalau yang menjadi kendala di lapangan itu biasanya banyak sekali orang-orang yang berkerumun
yang itu malah mengganggu dari tugas kita. Seperti misalkan ada kita membantu di kebakaran misalkan, banyak sekali yang berkerumun. Kita di laka air, offshore air, banyak sekali yang berkerumun. Kadang di lapangan itu, mohon maaf, itu yang ingin bekerja dengan orang namanya wisata bencana, lebih banyak yang wisata bencana itu kadang malah kita yang mengganggu. Jadi banyaknya bukan karena ingin membantu, tapi banyaknya ingin melihat. Itu yang di lapangan kadang kendalanya seperti itu. Kalau masalah alat dan sebagainya, kita saling sinergi dengan yang lain. Seperti itu. Ya. Kemudian yang sering dilakukan selama ini dengan koordinasi dengan SAR-SAR yang lainnya, ini diantaranya apa, Bapak atau Mas Dian, silakan. Ya. Biasanya kalau kita dengan rekan SAR yang lainnya, biasanya pembagian tugas. Kebetulan kita kalau tidak ada operasi maksudnya. Kalau tidak ada operasi. Kalau tidak ada operasi kita berlatih bersama. Oh ya. Ya. Ada menjaga, satu yang rutin begitu, tanggal berapa atau seminggu berapa kali atau satu bulan berapa kali? Kalau dengan rekan yang rutin itu ya dari UNS ya itu selam itu. Kalau yang lainnya kita dengan Basarnas biasanya latihan tali temali. Tali temali ya. Itu kalau ada waktu luang biasanya malam kita diminta kumpul. Nanti latih bersama di sana. Oh iya. Iya, itu kan rumahnya relawan ya. Rumahnya komunitas SAR itu ada di Basarnas. Jadi kita menimba ilmunya dari sana. Ya, memang ada satu alokasi pendanaan ya kalau dari pemerintah untuk relawan-relawan ini atau potensi-potensi SAR begitu. Adakah juga di SAR Raja Wali Merah Putih ini ada donatur tetap atau mungkin justru patungan antar anggota? Bagaimana silakan? Kalau untuk dana ya selama ini tuh kita memang alhamdulillah kita masih bisa menyupport organisasi kita sendiri dan kita memang karena ini organisasi milik kita yang mendanai juga kita dan kita sampai saat ini belum pernah Mas Dian ya bantuan dari pemerintah itu kita belum dapat. Kalau kadang-kala ada yang membantu ya kita terima, tapi rutinitas seperti kita kegiatan itu kita all dari anggota semua untuk pendanaan seperti itu. Ada donatur khusus atau yang ajek atau belum ada ya? Belum ada. Belum ada. Kita itu kayak hobi, Mas. Hobi, jadi ya? Berbuat kebaikan itu kayak hobi. Panggilan jiwa. Ya. Jadi kalau ada kejadian kemudian ya patungan. Nah itu. Udah. Iya. Luar biasa ini. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kami masih menantikan bagi Anda yang ingin bergabung di acara ini, silakan. Telepon di 02716793.000, SMS WhatsApp ada di 08112553.000. Dari Rifai di Solo ini, ada tidak operasi SAR yang paling berkesan begitu? Berkesan ini maksudnya begini. Ada nih, ini ada beberapa. Jadi yang paling ini ada pertama itu saat kita OTT Tawon dari anggota kita pertama itu kita OTT Tawon. Terkesannya kita OTT Tawon tapi kita kena kena top tawon itu. Opnam kita opnam 3 hari. Oh iya. Ya itu saat itu kita di CPM Gilingan itu yang berapa orang yang terkena sengatan tawon itu? 2 orang. 2 orang itu. Semuanya kena. 3 hari itu. Berapa tawon yang? Itu seingat saya itu ada 7 tawon. 7 tawon itu. Bahaya itu, ini. Iya. Bahaya betul itu. Apalagi kalau Vespa finish ya. Iya. Itu Vespa Afinis itu sampai 3 hari itu. Di Dokter Un kandang sapi. Iya. Ternyata memang efeknya tawon itu benar-benar mengena. Jadi kita bisa setelah tahu itu kita rame-rame lebih hati-hati dan selalu setiap ada kejadian setiap kejadian ada laporan kita selalu segera laksanakan untuk pencegahan, pembasmian, sekaligus memberikan arahan ke warga sekitar. Cara membasminya harus malam hari, ya harus mengenali lubangnya rumahnya itu dulu. Iya.
Itu sangat berkesan itu. Yang terkena 2 orang ya, tawonnya 7. Soalnya informasi yang saya dapatkan itu ketika lebih dari 3 tawon yang menyengat maka bisa sangat berbahaya gitu. Sempat masuk Metro TV itu sama koran kita juga deg-degan itu. Iya. Takut juga. Ya, tapi insya Allah kedepannya pasti ini nih gambarnya ini. Ini yang pas tersengat tawon itu yang opnam itu enggak ya ini? Belum. Oh belum. ini sudah setelah itu. Iya. Ya. Disemprot pakai Pertalite itu ya. Pertalite ya. Pakai sprayer. Tidak pakai ini mantol itu safety-nya pakaian yang digunakan. APD. Awalnya kita malah pakai itu jaring itu juga, topi jaring itu juga ada. Oh, jaring. Iya. Jaringnya lubangnya seberapa besar? Kecil-kecil itu. Oh, kecil. Oh iya ya. Jadi kayak tadi alatnya kita nggak bawa, ya, contohnya. Jadi topi yang ada jaring-jaringnya itu, ya kecil itu. Ya setelah tersengat itu, kita nyari alat itu. Termasuk ular? Ya, ular kita dengan Exhalos. Exhalos ya? Iya, dengan Exhalos. Pak Janu ya? Ya, Mas Janu itu. Kita belajar juga dari Mas Janu. Jadi sesama komunitas itu kita saling terkait. Ya, sudah kayak saudara sendiri. Betul. Oh, yang anu sini. Betul. Yang belajarnya ke sana. Dengan spesialis. Iya. Ya, supaya kita tidak hambatan di operasi SAR. Dan memang yang namanya silaturahim itu sangat bagus sekali ya. Kita banyak mendapatkan ilmu yang kita semula tidak tahu menjadi tahu, dan kita juga banyak channel atau link-link yang bisa saling terkait membantu begitu. Nah, sekarang ini untuk Raja Wali Merah Putih itu sendiri, saya kan baru mendengar mungkin dari beberapa teman Raja Wali Merah Putih karena termasuk 2019 ya tadi ya. Itu berarti baru ataukah mungkin ada yang lebih baru lagi ya? Bisa jadi ya. Mestinya ini termasuk ada. Ya? Masih ada ya. Karena kita itu sebenarnya non sewu, dulu itu kita malah ikut data juga. Ikut data. Jadi sebelum muncul kita itu kan cuman metamorfosis lah istilahnya. Iya. Jadi wajahnya lama semua juga. Iya, wajahnya lama semua. Semangatnya ya. Semangatnya yang baru. Iya. Oh ya. Kalau dulu dari relawan apa? Kalau dulu ataukah masih sekarang sebenarnya? Dulu ya dari Raja Wali itu. Oh, dari Raja Wali. Dari Raja Wali Surakarta itu metamorfosis ke Raja Wali Merah Putih supaya skupnya lebih lebar lah, lebih luas. Iya. Dan ada regenerasi tadi ya. Iya, regenerasi. Terus kemudian untuk tadi Rapi tadi sebelumnya disampaikan bahwa dulu ada di Rapi itu tentang apanya? Atau semua personil dulu dari Rapi juga? Iya, yang sebagian besar. Pertama dari Rapi, karena kita sama-sama punya misi. Kalau kita sudah misi hanya komunikasi untuk bicara saja, kok kurang bermanfaat. Kita berusaha komunikasi itu digunakan untuk yang sosial. Makanya saat itu pertama kita di Rapi itu, setiap kita hujan deras, kita mesti langsung muncul semua untuk pengamatan dari sungai-sungai yang ada di Solo. Hujan, pohon tumbang, kita begitu mulai hujan kita sudah semuanya ready. Kita ada pohon tumbang, kita langsung bergerak. Ini Pak Kamto dan Mas Dian juga Rapi semua? Sama. Rapi juga, Orari juga. Oh, ada Pak Li Apalali juga ya. Dulu setiap malam itu kita ada jarnet ya Mas ya. Jadi pemantauan wilayah Surakarta. Kita saling menginfokan kejadian di sekitar kita. Kan anggota banyak juga. Temannya Mas Bayu juga ini ya kalau. Kenal ya? Mas Bayu. Tadi adik saya Mas Nur itu juga satu teman itu. Iya, alhamdulillah kita bertemu dengan teman-teman yang baik begitu. Dan Mas Dian selama ini ketika ada satu informasi begitu langsung di-share di grup begitu ya. Ada satu laka tertentu atau kejadian tertentu begitu. Dan itu biasanya langsung di daerah terdekat yang merapat.
Oh, yang paling merapat ke jadi terdekat. kalau gini Mas, kalau ada Ya, informasi stepnya seperti kejadian, apa? ya ta, ada kejadian, biasanya anggota yang terdekat di situ melakukan asesmen dulu. Apakah ada tanda-tanda, mungkin ada saksi mata, ada barang-barang yang tertinggal. Nah, ini nanti untuk acuan mengambil tindakan selanjutnya ke rekan-rekan sarlanya, kita laporan ke Basarnas. Kemudian setelah data diolah dari kepolisian juga ada, baru kita bisa bergerak semuanya ke situ. Ya. Jadi anggota terdekat yang biasanya melakukan asesmen dulu, memastikan. Kalau mungkin ada yang ingin mengetahui atau ingin meminta bantuan, bisa jadi dekat dengan posisinya di Mojosongo atau di daerah DKT, itu nomor yang bisa dihubungi berapa ini? Di kita ada hotline center. Hotline-nya gitu? ada. Nomornya berapa? 0822 Ya. 2336 6686 atau ke Facebook SAR Raja Wali. Itu Oh ya. ada IG-nya juga. ada IG juga. Sama ya, Raja Wali pakai merah putih juga. Iya, Iya. Raja Wali merah putih. Iya. Ini dada kita merah putih nih, Mas. Ya. Wah, ini mesti lekas ada laporan ini semuanya. Ini hujan deras nih. Iya. Iya, iya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, bagi Anda yang mungkin ingin mendapatkan atau menginformasikan ke SAR Raja Wali Merah Putih terkait dengan kondisi lingkungan Anda yang mungkin bisa jadi membahayakan, atau Anda dekat di Bengawan Solo atau sungai di tempat Anda Alur yang sungai, saat ya. ini meluap begitu, bisa telepon di SAR Raja Wali Merah Putih di 0822 2336 6686 ya, 0822 2336 6686. Ini nomornya siapa ini? Call center. Oh, call center ya. Iya, call center. Ada operator ya. Iya, ada operatornya. Yang 24 jam pastinya. Iya, 24 jam. Baik. Kemudian selama ini ketika kita bertemu di lapangan dengan Basarnas, kemudian ada SAR-SAR yang lain pula, itu biasanya berapa radius yang akan dilakukan penanganan atau mengirimkan potensi SAR yang ada di, atau anggota SAR yang ada di Raja Wali, atau mungkin di luar wilayah Solo Raya, apakah masih juga melayani begitu? Mohon maaf. Di kita tidak dibatasi wilayah sih. Oh begitu. Cuman semampu anggota kita. Jadi kita pernah melakukan operasi di Turi SMP 1 Jogja, yang sore-sore kita diinfokan saat itu 200 itu ya? Ya, Oh. 11 orang itu. Yang susur sungai itu Ya, ya? susur sungai itu kita juga berangkat sore itu juga. Kemudian saat bencana di Lombok, Ya, ya. kita juga pernah kirim. Gempa bumi ya? Ya. Kemudian di Karanganyar sering. Lombok itu tahun Tanah berapa longsor ya? itu. Lombok itu kita masih menggunakan nama Raja Wali itu. Nah, Iya. saya berpikir Iya. kalau itu Iya. sudah lama, apakah Iya. sudah ada merah putih? Ya, gitu? setelah itu kita berpikir kan kita dibatasin itu. Ya. Ya itu. Iya, iya, iya. Nah, ini namanya SAR Raja Wali Surakarta. Iya, Ya. iya. Kita beri anunya ke sana. Padahal saat kita membuat ADART dibatasi di situ. Oh, Iya. ya, ya. Akhirnya kita itu. Tapi tetap diperbolehkan ya? Ya, diperbolehkan. karena kan ya itu tadi. Kan kita itu katanya borderless ya. Untuk SAR itu kan Ya, tidak ya. dibatasi. Ya, cuman karena di aturan kita sudah kayak gitu, ya udah kita rubah. Ya, 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 ya. Ya namanya saja kan Raja Wali, dia kan terbang tinggi. Itu yang kita harapkan. Nah, iya. Baik. Kemudian Pak Kamto, untuk SAR Raja Wali Merah Putih itu sendiri, apakah saat ini hanya ada di Kota Solo atau di tempat lain juga ada SAR Raja Wali Merah Putih? Saat ini baru ada di Kota Solo. Hmm. Walaupun ada beberapa kemarin dari rekan Sragen, ada yang ingin membuat katakanlah
cabangnya cabang begitu ya, ya. tapi sementara kita fokus di Solo untuk apa namanya anggota bebas ya, maaf, anggota bebas dari mana pun bisa. Tapi saat ini kita baru punya satu saja, belum punya cabang yang lain. Lah kalau misalkan yang daerah lain ingin menjadi anggota, ya sudah, kita gabung saja. Yang mungkin kalau di luar Solo berarti daerah kerjanya di luar Solo, sehingga kita lebih dekat dengan apa namanya layanan masyarakat. Harapan kita seperti itu. Ya. Dan kalau di Sarajawali Merah Putih sendiri, adakah rekrutmen itu selalu dibuka setiap tahun atau setiap saat? Ya, silakan. Siapa? Saat ini kita membuka rekrutmen itu tidak terbuka tiap tahun gitu. Jadi mungkin hari ini ada, besok enggak, ya toh. Itu tadi kita istilahnya kayak magang, ya. Jadi tidak terbuka di FB, medsos, enggak. Cuman kadang-kadang ada adik-adik yang ingin gabung, ngikut dulu, kayak magang itu tadi. Ya, setelah mereka benar-benar hatinya itu memang ingin terjun ke dunia SAR, kita ikutkan ke Diksar setelah kita itu tadi rencanakan sudah, ini siap untuk Diksar pada 10 orang, baru kita laksanakan perekrutan. Ya. Biasanya itu ngikut dulu, magang dulu, biar tahu. Karena Diksar orang berpikirnya enak-enak gitu ya. Bangga dulu. Bangga dulu. Ya, bangga dulu. Karena pakai oranye mereka bisa mendekati korban. Kalau mungkin pakai baju biasa dilarang. Pakai oranye itu ternyata bebas. Nah, itu. Jadi kita harus memberikan istilahnya edukasi, bahwa menggunakan baju oranye itu tidak mudah. Ya. Itu amanah. Ada beban. Ada beban bahwa kita itu harus berbuat baik. Itu dan bisa menjadi contoh. Ya. Lalu lintas pun juga kita kadang sama adik-adik kita sendiri itu jangan sampai melanggar aturan lalu lintas. Karena apa, nanti kalau kamu kepegang itu yang malu bukan kamu, yang malu kita semua. Betul. Ya mungkin pas ada di ambulan dia lanjut aja itu. Ya. Kemudian adakah tes untuk masuk selain magang tadi? Sampai saat ini cuman magang, ya. Kalau tesnya enggak, cuma karena ini kan jiwa sosial, komitmen komitmen untuk berlatih. Iya, berlatih. Ada ini izin dari orang tua juga. Iya, sama kesiapan kalau dikirimkan untuk berlatih. Kayak kemarin ada pelatihan di Basarnas, hard itu, vertikal itu, ya itu komitmennya mereka saat masuk harus siap untuk belajar ini, sesuai dengan jiwa mereka. Ada juga yang mundur. Ya kalau mundur enggak, cuman enggak ngisi isiannya, enggak diisi. Nah, kalau sudah berkeluarga, adakah juga harus izin dari istri misalnya? Kalau izin istri enggak, Mas. Oh gitu. Ya, kalau memang kita juga ngalami juga, kadang istri atau orang rumah itu kok metu terus, ada giat. Mereka tahunya kan kita itu ya di rumah, duduk manis, mungkin di pos ronda gitu. Ada kejadian malam-malam kan, kayak kemarin ada COVID itu, pandemi COVID kita juga ngalami semua kan. Malam-malam ditelepon nyari ambulan, malam-malam ditelepon untuk penguburan, malam-malam ditelepon oksigen. Nah, itu kan orang rumah juga mungkin keganggu itu. Satu keganggu, satu juga khawatir. Iya. Covid kan semuanya, semuanya kena gitu. Iya. Baik, mungkin ini sudah ada di penghujung acara untuk acara hari ini. Pak Kamto mungkin akan ada yang disampaikan pada pemirsa, silakan. Kepada semua yang jelas, yang pertama, mari kita bersama-sama menolong sesama dengan ikhlas, karena siapa lagi yang menolong kalau bukan kita. Jiwa kita, jiwa sosial, menolong sesama dengan kita semua adalah kita niati dengan ibadah.
sehingga semuanya akan enak. Dan tetap harapan kita mendapat imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, jangan mencari imbalan dari yang ditolong maupun yang ditolong. Intinya kita itu. Dengan seperti kita akan sesuatu akan ikhlas. Memberi adalah yang mempunyai hidup. Betul. Ada tambahan, Mas Jian? Kalau tambahan dari saya adalah berbuat baik, giat sosial itu jadikan hobi. Karena kayak hobi itu kan kita mengeluarkan biaya pun ikhlas. Ya, karena kita menikmati. Jadi berbuat kebaikan itu kayak hobi. Ya. Baik, terima kasih Pak Lamto dan kemudian Mas Dian. Mudah-mudahan selalu istiqomah, ikhlas, dan tentu saja ini adalah kerja hati ya. Jadi semuanya didasarkan dari keikhlasan kita menolong sesama. Terima kasih atas kehadirannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini sajian SAR untuk edisi hari ini. Saya Rudi Herwianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.